Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan jemaah sekalian, pada kesempatan ini saya ingin sedikit mengingatkan kembali kepada kita terkait dengan keberadaan Musola Nur Saadah. Eh, Hal ini penting karena eh, supaya kita selalu mengingatnya dan juga penting sebagai titik tolak untuk pengembangan musola Nurul Saadah. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa musola Nurul Saadah ini berada di RT 1 RW 8 Kelurahan Kebagusan, Pasar Minggu, tepatnya di Gang Waru 1, eh, nomor 71A, Kebagusan Kecil, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Telepon yang bisa dihubungi untuk atau terkait dengan Musola Nur Saadah adalah 1081584936671 dan 0815871691. Alamat email Musola Nur Saadah adalah uh, artnurussaadah@gmail.com. Kemudian ada YouTube-nya juga, yaitu di youtube.com/musola Nur Saadah. Baik, saya ingin menyampaikan sedikit tentang sejarah Musola Nur Saadah. Musola Nur Saadah ini adalah bangunan atau bentuk fisik dari Musola Nur Saadah di awal keberadaannya. Musola yang kecil, mungil, eh, namun memiliki teras atau halaman yang cukup panjang, terletak di Gang Waru 1, kalau tidak salah nomor 71A. Seperti ini bagian dalam eh, Musola Nur Saadah, dan bagian depan maupun bagian halaman musola. Baik, nanti nanti kita akan sedikit singgung beberapa perkembangan yang eh, perkembangan atau perubahan fisik dari musola ini. Tapi kita sebelumnya akan menyampaikan sedikit sejarah eh, keberadaan musola Nur Saadah. Iya, kita mengingat kembali bahwa saat itu eh, hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 bertepatan dengan 20 Sa'ban 1444 Hijriah. Eh, Sore hari ya, pada asar ya, keluarga Haji Muhammad Ali mengundang ketua dan pengurus RT serta sejumlah
tokoh masyarakat di RT 1 RW 8 untuk bertemu di sebuah bangunan yang kini menjadi Musola Nur Saada. Keluarga Haji Muhammad Ali diwakili oleh sejumlah anak-anaknya, ya sejumlah anaknya dan cucu-cucunya. Antara lain yang saya ingat yang hadir saat itu adalah Pak Saipul atau Bang Ipul, Bang Oji, Bang Dulo, Ibu Hajah Nunung, dan beberapa anaknya yang lain serta cucu-cucunya. Sementara dari pihak pengurus RT hadir Ketua RT Bapak M. Haryono, kemudian ada penasihat RT Bapak Uun Sunaria, Bapak Asmanidi, Sekretaris RT Bapak Jamil, Bendahara RT Bapak Sunomo, dan pengurus RT lainnya, serta tokoh masyarakat seperti Ustadz Suhanan, Bapak Sobur Sukmana, serta beberapa warga masyarakat di sekitar eh, Musola Nur Saada. Pertemuan tersebut sangat bersejarah dan sangat penting bagi masyarakat RT 01 RW 8 Kebagusan, karena dalam pertemuan tersebut pihak keluarga Haji Muhammad Ali menyerahkan musola untuk digunakan dan dikelola kepada ketua RT sebagai perwakilan masyarakat. Eh, Saat itu penyerahan itu ditandai oleh penyerahan kunci musola, jadi penyerahan simbolik ya, penyerahan kunci musola dari Pak Saipul atau Bang Ipul mewakili keluarga Haji Muhammad Ali kepada Pak RT yang mewakili masyarakat RT 1 RW 8. Pada saat penyerahan kunci tersebut, Pak RT didamping oleh Pak Uun Sunaria dan disaksikan oleh hadirin saat itu. Seperti yang saya sebutkan di atas. Musola tersebut atas permintaan keluarga Haji Muhammad Ali diberi nama Musola Nur Saada sesuai dengan namanya di tempat semula. Seperti diceritakan oleh salah seorang keluarga Haji Muhammad Ali bahwa sesungguhnya Musola Nur Saada ini adalah pengganti Musola Nur Saada yang ada di Blok S Jakarta Selatan, yaitu kampung halaman dari Bapak atau keluarga Haji Muhammad Ali, yang karena eh, sesuatu hal maka bangunan musola di tempat tersebut eh, tidak tidak lagi bisa digunakan atau tidak lagi dimiliki oleh keluarga Haji Muhammad Ali, dan mereka memindahkannya ke wilayah RT 1 RW 8 eh, Kelurahan Kebagusan. Karena di tempat semula bernama Musola Nur Saada, maka di tempat yang sekarang di RT 1 RW 8 namanya pun adalah Musola Nur Saada. Setelah pertemuan penyerahan Musola Nur Saada tersebut di atas, maka masyarakat khususnya yang ada di sekitar musola menggunakannya untuk tempat ibadah, sholat 5 waktu berjamaah. Dan saat itu karena apa namanya dekat dengan bulan Ramadan, masuk ke bulan Ramadan, maka alhamdulillah jadi musola tersebut juga digunakan atau mulai digunakan oleh masyarakat sekitarnya, tidak hanya untuk sholat wajib berjamaah namun juga sholat tarawih berjamaah sepanjang bulan Ramadan 1444 Hijriah.
Karena kemudian dirasa penting untuk mengelola musola tersebut secara lebih baik, terarah, dan terorganisir, maka kemudian dibentuklah kepengurusan Dewan Kemakmuran Musola Nur Sadah yang dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri. Eh, Kemudian pada perkembangan selanjutnya oleh DKM yang terbentuk saat itu, eh, itu tepatnya tanggal 23 Mei 2023, eh, secara hukum Musola Nur Sadah dan eh, dan fasilitas apa namanya yang ada, yaitu halaman dari musola tersebut di kemudian secara hukum dihibahkan ya oleh keluarga Haji Muhammad Ali, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Fauzi Oji, eh, kepada masyarakat RT 1 RW 8. Luas dari tanah ikut bangunan musola yang ada di atasnya tersebut, eh, yang kemudian dihibahkan tersebut, adalah seluas 260 meter persegi dengan yang merupakan tanah sertifikat hak milik nomor 11961 atas nama Bapak Fauzi. Bapak Fauzi adalah salah seorang anak dari Bapak Haji Muhammad Ali. Hibah tersebut diserahkan kepada masyarakat. Dalam hal ini Bapak Ketua RT, Bapak M. Haryono, mewakili masyarakat. Demikian sejarah singkat dari Musola Nurul Saadah. Nah, setelah ada kepengurusan DKM, maka DKM juga kemudian mendaftarkan atau melakukan registrasi ke sistem informasi musola, eh, Departemen Kementerian Keagamaan ya, yang kemudian eh, tercatatlah di SIMAS, namanya Sistem Informasi Musola, Kementerian Keagamaan. Kalau kita perhatikan beberapa foto slide berikut ini, eh, tanggal 12 Maret 2023, yaitu penyerahan musola oleh keluarga Haji Ali ke Ketua RT yang mewakili masyarakat RT 1 RW 8. Terlihat Pak Bang Ipul didampingi oleh Bang Oji dan Bang Dulo. Lalu Pak RT didampingi oleh Pak Uun, Sunaria, dan disaksikan oleh sejumlah hadirin, tokoh-tokoh masyarakat dan agama yang ada di RT 001. Kemudian ada foto ini, foto ini tidak pada tanggal 12 Maret, tapi pada suatu kesempatan yang lain kalau tidak salah ya. Oh, terlihat Bapak Haji Ali yang berada di dalam musola Nurul Saada sedang ngobrol-ngobrol, berbincang dengan sejumlah eh, anggota masyarakat. Di antaranya saya terlihat di sana Bapak Ketua RT dan Pak Kiarno dan Pak Asman Edi, serta eh, warga masyarakat lainnya. Kemudian di gambar di bawahnya, bagian kanan bawah, itu adalah surat keterangan hibah
Surat keterangan hibah ini eh, ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2023, di 2 bulan setelah penyerahan musolah oleh keluarga Haji Ali ke masyarakat, maka kemudian dibuatkan surat hibah dari Bapak Ahmad Fauzi atas nama keluarga Haji Ali kepada Pak RT mewakili masyarakat. Jadi secara resmi sudah ada surat hibahnya. Nah, kepengurusan seperti juga sudah saya singgung di atas. Jadi kepengurusan DKM eh, kemudian dibentuk atau terbentuk hasil musyawarah dan mufakat warga masyarakat RT 1 yang diwakili oleh beberapa tokoh masyarakat dan ulama. Eh, yang musyawarah tersebut kemudian menetapkan Bapak Haji Usmanidi sebagai ketua DKM Lurus Sadah saat itu. Lalu ke- DKM ini kemudian membentuk organisasi kepengurusan eh, yang kurang lebih seperti berikut ini. Seperti terlihat di slide, ada bagan di sebelah kanan, yaitu ada Bapak Asman Dedi sebagai ketua, wakil ketuanya adalah Bapak Sobor Sukmana, sekretarisnya Bapak Jamil dan Dadang Arifin, kemudian bendaharanya Pak El Suito dan Agung, eh, dan sebagai pelindung dari kepengurusan DKM ini adalah Pak Ketua RT sebagai pelindung. Kemudian ada sejumlah penasehat, yaitu antara lain ini Pak Uun Sunaria, Pak Ustadz Suanan, Bapak Haji Sugeng, Bapak Nahwan, Bapak Tata Tasmita. Lalu organisasi DKM, Musyawarah Nusada juga memiliki bidang-bidang atau seksi-seksi, antara lain seksi penyiapan dan pemeliharaan fasilitas yang dikoordinir oleh Bapak Sunomo dan Pak Giarno dengan sejumlah anggota. Kemudian ada seksi pengembangan musola yang dikomandani oleh Bapak Rahmat Fauzi Kamal, yang dibantu oleh Bapak Barkah, Bapak Syafei, Bapak M. Amin. Kemudian ada seksi atau bidang dokumentasi, eh, yaitu diurus atau dikoordinir oleh Bapak Satrio dan Bapak Arut. eh, Bidang peribadatan itu komandani oleh Ustadz Firdaus dan Ustadz Yusuf. Eh, Lalu sebagai marbot eh, adalah Bapak Herman dan Pak Nusrullah. Oke. Sebelah kiri yaitu foto dari DKM, kemudian foto dari Pak DKM yang diapit oleh Ketua RT Bapak M. Haryono dan Bapak Ustadz Suhanan, eh, tokoh atau ulama di lingkungan RT 1 RW 8. Ya, eh, itu adalah foto yang lebih jelas. Nah, lalu, oh iya, saya tadi lupa menyebutkan ada Pak Saiful Akbar juga ada di dalam posisi sebagai penasehat DKM ya. Nah, ini beberapa foto yang saya tampilkan, ya, mereka-mereka yang terlibat mengurus musola ini atau yang ada di dalam struktur DKM Musola Nur Saadah. Ini
Mohon maaf kalau ada yang belum apa namanya belum nampak atau kelihatan fotonya di slide ini. Mungkin karena tidak tersedia atau kelupaan. Ini juga sebagian dari pengurus dan jamaah musola, jemaah tetap mungkin ya, mungkin lebih tepatnya adalah jamaah tetap pengurus musola Nur Saada, karena memang sering sekali terlihat ada di musola Nur Saada. Baik ada Pak Dadang, ada Pak Fahmi, Pak Sunomo, Pak Agyar, dan lain-lain ya. Eh, Kemudian, nah ini juga penting bahwa pada tanggal 22 Juni DKM mendaftarkan musola ini ke Sistem Informasi Musola atau SIMAS Kementerian Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu. Eh, Sehingga dengan demikian secara resmi musola Nur Saada ini ada di dalam daftar Sistem Informasi Musola Kementerian Agama. eh Musola Nurul Saada kemudian diberi nomor identitas nasional musola yaitu 02.11.11.04.000018. Surat keterangan terdaftar di dalam SIMAS Kementerian Agama tersebut ditandatangani pada tanggal 22 Juni 2023 oleh Bapak Haji Daud Damsik, MA, eh, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa eh, karena musola Nurul Saadah ini kurang lebih sudah 2 tahun ya, jadi dari 12 Maret 2023 dan saat ini di penghujung bulan Maret 2025, maka lebih dari 2 tahun keberadaan musola Nurul Saadah. Nah, selama 2 tahun tersebut, di DKM telah melakukan berbagai perbaikan maupun penambahan fasilitas musola. Saya sebutkan beberapa hal yang penting, eh, yaitu pertama adalah adanya fasilitas AC di dalam ruangan musola. Saat ini ada 4 buah, lalu ada kipas angin 3 buah yang ditempatkan di teras musola. Lalu telah dilakukan pemasangan keramik untuk lantai luar teras musola. Perbaikan dan penambahan baja ringan untuk atap bagian luar atau teras. Lalu ada juga penambahan tembok bagian luar musola sehingga kalau hujan ataupun angin tidak terlalu mengganggu teras musola. Tapi baru se- apa namanya hanya satu bagian sebelah kanan kalau kita dari luar musola. Hmm. Sebelah kirinya belum kita lakukan penutupan atau penembokan. Oke, kemudian juga sudah dilakukan peningkatan daya listrik yang awalnya hanya 1.500, kemudian ditingkatkan kalau tidak salah menjadi 3.000 atau 3.500 kWh. Lalu dinding-dinding kaca jendela dari musola tersebut kita coba kasih stiker ya kaca, stiker untuk kaca tersebut ya, sehingga tidak terlalu apa namanya polos,
Lalu kita juga telah memperbaiki dan menambah fasilitas pengeras suara dan mikrofon ya, eh, sehingga makin baik begitu ya. Kemudian awalnya pintu kamar kecil dan ruang wudhu tidak ada tidak berpintu pada awalnya, kemudian eh, sekarang saat ini sudah memiliki pintu. Karena sudah 2 tahun warna dari musola bagian dalam ya, nampaknya sudah mulai agak apa namanya tidak begitu jelas. Lalu juga ada beberapa tempat yang nampaknya kotor karena malum, di sore hari di dalam musola ini ada kegiatan anak-anak belajar Al-Quran. Jadi ya, eh, kadang-kadang ada apa namanya coretan-coretan sehingga dilakukan pengecetan kembali eh, menjelang bulan puasa yang lalu. Lalu tanah kosong di samping musola sebelah kanan ya, sebelah kanan ketika kita menghadap kiblat, tanah kosong tersebut kemudian dirapihkan, lalu dibikin taman gitu, lalu di apa namanya dibangun sebuah gudang. Nah, ini eh, sebenarnya adalah apa ya, eh, pihak RT, inisiatif pihak RT, karena gudang tersebut sangat berfungsi untuk menyimpan kursi ya dan peralatan lainnya, eh, milik dari pengurus RT. Lalu di gudang tersebut juga ada apa namanya tempat memandikan jenazah ya. Lalu di di taman samping itu tersebut, jadi taman atau di bagian kanan eh, musola tersebut juga ada disediakan eh, meja, lalu ada kompor, ada apa namanya alat untuk memasak air ya, ada tempat mencuci piring. eh di bagian depan di teras juga ada lemari kaca ya. Eh, kita fungsikan sebagai perpustakaan dan apa namanya yang isinya adalah Al-Quran Nurul Karim, bacaan-bacaan terkait dengan agama, eh, lalu apa namanya peralatan sholat seperti mukena, sajadah, dan sarung di bagian paling bawah. Kita juga ada apa namanya dispenser ya. Dispenser hanya saja memang penggunaan dispenser ini kemudian dihentikan karena pemakan apa namanya listrik yang terlalu besar. Eh, di samping memang air air mineral yang biasa eh, ada di dispenser tersebut eh, nampaknya tidak terlalu berfungsi ya. Jadi lebih banyak menggunakan air mineral di botol atau di apa namanya eh, ya tempat minum air mineral. Eh, Juga begini, jadi dispenser ini tidak dimanfaatkan juga karena kalau sebagian bukan sebagian ya, saya kira hampir semua jamaah kalau ingin apa namanya membuat kopi, maka inginnya adalah airnya, air kopi tersebut air yang cukup panas. Nampaknya dispenser tidak memberikan
air yang cukup panas dan yang cukup apa namanya tepat untuk membuat kopi panas gitu ya. Pokoknya setelah beberapa lama berfungsi, saat ini dispenser nampaknya dihentikan dulu. Oke, baik di bagian depan itu juga eh, dibangun atau dibuatkan kolam, kolam ikan hias terutama ya. Namun juga tidak bertahan lama karena ini terkait dengan kesibukan para pengurusnya. Kerajinan sebenarnya, kerajinan para pengurusnya untuk mengurus kolam tersebut sehingga karena tidak ada yang mengurusnya maka eh, kolamnya malah terasa tidak bagus, tidak indah dipandang gitu ya. Sehingga akhirnya diputuskan kolam ikan hias dijadikan taman saja. Eh, Beberapa hal lain yang eh, apa namanya, yang merupakan tambahan fasilitas atau perbaikan fasilitas musola Nur Saada juga dilakukan. Terakhir adalah penggantian apa namanya karpet musola. Jadi pada bulan Ramadan yang lalu ada seorang donatur eh, memberikan sedekahnya ya eh, berupa karpet ya. Jadi mengganti karpet yang lama, karpet yang lama nanti akan kita gunakan di teras untuk kegiatan yang dilakukan di teras musola. Jadi kita saat ini eh, sudah memiliki karpet untuk sholat ya di dalam ruangan musola yang baru, ya. Karpet baru. Alhamdulillah, terima kasih. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa perbaikan maupun penambahan fasilitas yang saya sebutkan tadi itu sebagian besar sebenarnya adalah eh, dari sumbangan para jamaah. Ya. Jadi ada yang menyumbang AC, eh, lalu bermacam-macam hal gitu ya, fasilitas atau bahan eh, untuk perbaikan atau penambahan fasilitas. Jadi saya atas nama DKM sangat berterima kasih kepada donatur, para jamaah yang begitu peduli dengan Musola Nurul Sadah sehingga Musola Nurul Sadah makin lama makin baik, makin indah, fasilitasnya makin banyak begitu. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya atau di waktu-waktu yang akan datang fasilitas musola juga makin baik atau meningkat. Sekali lagi para donatur baik memberikan bantuannya dalam bentuk dana, barang, tenaga, ya, dan doa, pemikiran dan segala macam hal bentuk bantuannya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena dengan dukungan dari jamaah, maka musola ini akan lebih berfungsi, lebih banyak lagi, lebih eh, maksimal lagi. Nah, ini ada beberapa foto yang eh, menunjukkan adanya fasilitas-fasilitas yang saya sebutkan di atas. Jadi kalau kita lihat ada AC di ruangan dalam musola, di ruang imam, lalu di kanan kiri maupun belakang, di bagian dalam ruangan musola itu ada AC. Lalu kita lihat juga ada
fasilitas yang lain ya, taman, kolam kolam taman, pintu kamar kecil dan wudhu, apa namanya, tulisan musola Nurusa ada, juga ada apa namanya CCTV ya, CCTV dan WiFi. Nah, ini saya lupa tadi menyebutkan bahwa kita memiliki CCTV dan memiliki fasilitas WiFi, WiFi atau WiFi gitu ya. Lalu ada dispenser, ada rak buku ya. Eh, Teras kita sudah kelihatan bersih, berkeramik begitu ya. Eh, Lalu ada gudang, taman, dapur ya, ada tempat masak. Lalu khusus di teras ada ada perbaikan pengecetan dan perbaikan apa namanya? Ada kipas angin itu, ada 2 buah kipas angin. Jadi ada 2 di dinding dan 2 di atas. Dan terakhir di bulan Ramadan seperti juga yang saya sampaikan tadi ada karpet baru. Nah, itu terlihat di dalam foto tersebut ada sejumlah jamaah yang sedang menyaksikan pemasangan karpet baru. Baik, saya kira itu sedikit tentang sejarah maupun perkembangan musola Nur Saadah secara fisik begitu ya. Jadi eh, intinya bahwa dari bentuk fisik semula dari tahun 2023, tepatnya di 12 Maret, ya, itu sampai saat ini DKM maupun jamaah semua warga masyarakat sekitar telah melakukan perbaikan maupun penambahan fasilitas di dalam musola maupun di bagian luar musola di teras. Semoga amal ibadah para donatur semuanya, berjamaah semuanya, para pengurus DKM semuanya, Allah akan ganti dengan pahala yang sebesar-besar dan sebanyak-banyaknya, dan apa namanya, semoga semua itu akan menjadi saksi atas eh, keimanan kita dan kesungguhan kita di dalam beribadah dan beragama secara umum. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Haji Muhammad Ali yang mohon saya lupa tadi sebutkan bahwa pada saat eh, penyerahan musola ini Pak Haji Ali masih ada tapi kemudian meninggalkan kita. Jadi saat ini Bapak Haji Muhammad Ali almarhum ya. Dan untuk itu kita apa namanya sampaikan doa semoga Bapak Haji Muhammad Ali dan keluarga eh, segala amal ibadahnya terima oleh Allah, diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya ya, dan ditempatkan ke dalam surganya. Lalu juga kita mendoakan semoga anak cucunya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Demikian, terima kasih dari saya eh, yang menyampaikan sedikit sejarah maupun perkembangan Musola Nur Saadah. Mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang pantas, kurang tepat, keliru ya di dalam apa namanya kepengurusan Musola Nur Saadah. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.